yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengajak sahabat kebenaran untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Langsung saja saya mengajak sahabat kebenaran untuk membuka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, pernyataan Yohanes di dalam suratnya yang pertama dikatakan di situ, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, maka seharusnya orang yang ada di dalam Kristus harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh sebab itu, saya mengangkat sebuah topik sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini, yaitu kehidupan yang ingin menyerupai Kristus. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai manusia bisa menyerupai Kristus? Ya, mungkin ada pertanyaan di dalam benak saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita bisa menyerupai Kristus? Jadi yang pertama adalah tentunya yang paling dasar adalah kita terlebih dahulu harus diselamatkan. Kita terlebih dahulu harus diselamatkan. Karena kenapa? Kita baru bisa menjadi milik Kristus dan bisa meneladani Kristus kalau misalkan kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi inilah dasar utama. Kita semakin dekat kepada Kristus. Kalau misalkan seseorang masih belum menerima Injil, seseorang masih belum mengenal kebenaran, maka yang akan terjadi sebenarnya kita sudah tidak dekat sama Tuhan, maka malah menjauh begitu. Jadi karena masih ada pemisah antara Tuhan dan manusia, masih ada pemisah antara saya kepada Tuhan begitu. Jadi walaupun saya berusaha ingin semakin dekat kepada Tuhan, kalau misalkan saya belum diselamatkan, belum menerima Injil, dan belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, maka konsekuensinya sebenarnya kita bukanlah milik Kristus. Kita nggak bisa bilang, oh saya sudah dekat sama Tuhan begitu. Walaupun kita secara umum percaya bahwa kita ini sebenarnya semuanya milik Tuhan. Kita diciptakan Tuhan, tentu bukan milik iblis begitu. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, di situ dikatakan pemisah antara manusia dan Allah adalah dosa. Kalau misalkan dosa belum diselesaikan dan kita masih belum membereskan diri kita terhadap Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menerima kita. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, atau sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, ketika Injil sudah disampaikan, ketika hamba-hambanya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan jalan keselamatan, jangan keraskan hati, tetapi renungkan dan terima, supaya Anda bisa diselamatkan, supaya kehidupan Anda semakin dekat kepada Tuhan, supaya kehidupan Anda semakin meneladani Kristus. Maka sahabat kebenaran harus menerima Injil keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itu poin pertama. Dan poin kedua yang harus kita perhatikan supaya kehidupan kita semakin menyerupai Kristus, yang kedua adalah hidup kudus. Hidup kudus ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena mungkin sering dibahas. Tetapi mungkin juga ada orang berkata, oh susah hidup kudus, karena kita masih tinggal di dunia ini, dan kita masih mengenakan tubuh jasmani. Bagaimana mungkin kita orang yang berdosa bisa menyerupai Kristus secara kekudusan begitu?
Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam 21 Petrus ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-6. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Sebenarnya ini perintah begitu. Hendaklah. Berarti Tuhan menginginkan orang-orang yang sudah percaya kepadanya, orang-orang yang sudah berada di dalam Dia memiliki sifat kekudusan, yaitu berusaha menjadi kudus. Dalam hal apa? Pertanyaannya, dalam hal apa saya harus hidup kudus? Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Walaupun kita tidak akan 100% mencapai tingkat kekudusan yang Tuhan inginkan, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk hidup kudus. Salah satunya adalah menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Banyak sekali perikop Alkitab yang mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus menjauhi dosa, tinggalkan dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat dengan dosa, supaya kita tidak diperbudak, supaya kita yang tadinya hamba Kristus malah diperbudak oleh dosa. Mengikut Kristus memang tidak gampang. Mengikut Kristus bukan semudah, bukan senyaman kita melakukan sesuatu hal yang kita inginkan, bukan. Karena hidup bagi Kristus adalah kehidupan yang terikat dengan aturan. Hidup bagi Kristus adalah kehidupan yang diikat oleh hukumnya. Jika Tuhan sudah berkata A, maka seharusnya orang percaya yang berada di dalam Dia, yang percaya kepada Dia, harus mengikuti sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah, yang disampaikan oleh Kristus. Karena kenapa? Kalau misalkan dia mengaku, kalau misalnya saya mengaku bahwa saya milik Kristus, saya sudah berada di dalam Dia, tetapi tingkah laku saya, tutur kata saya, karakter saya bertolak belakang dengan keyakinan saya, bertolak belakang dengan apa yang saya imani, itu sangat tidak relevan. Padahal Tuhan menginginkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi, barang siapa mengatakan ia berada dalam Dia, haruslah ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sahabat-sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah hal-hal yang sangat susah bagi kita sebenarnya, tetapi inilah perintah Tuhan, inilah yang diinginkan Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak mau orang yang sudah percaya kepadanya, Tuhan tidak mau orang yang manusia yang mengasihinya, orang yang mengasihinya hidup di dalam dosa, masih diperbudak dosa. Yang mungkin di dunia ini kita akan merasakan pahitnya kehidupan. Mungkin di dunia ini kita akan merasakan penderitaan yang bahkan sampai tidak tertahan. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menguji kesetiaan kita sebenarnya. Jangan juga ketika sahabat kebenaran mendapatkan masalah hidup, salah satunya masalah keluarga. Tuhan, kenapa di dalam kehidupan saya terjadi hal seperti ini? Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Padahal seharusnya
orang yang sudah percaya, orang yang sudah punya Tuhan, orang yang sudah menerima Kristus, harusnya bersuka cita di dalamnya. Apapun penderitaan, apapun yang dia alami, kesusahan apapun yang dia derita, dia tetap bersuka cita. Dan dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saya tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Karena saya tahu bahwa apa yang saya alami saat ini tidak sebanding dengan apa yang akan saya terima dari Tuhan. Itulah yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Kalau misalnya kamu setia dengan perkara-perkara kecil, kamu setia dengan perkara-perkara besar, upahmu pasti besar di surga. Jikalau kamu berhasil melewatinya, ketika kamu berhasil menjaga kekudusanmu, menjaga kesaksianmu, maka sebenarnya kita dapat bonus dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata A, tetapi ujung-ujungnya dia batalkan. Tidak. Misalkan kadang-kadang orang percaya gagal mempertahankan hidup kudus hanya karena harta dunia, atau misalkan penderitaan yang seperti yang saya ceritakan tadi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Ayub mendapatkan permasalahan hidup. Berat sekali. Dia kehilangan semua yang dia punya. Dia yang tadinya jaya menjadi miskin. Dia yang dulunya terkenal menjadi tidak terkenal. Dia yang dulunya memiliki banyak ternak sirna begitu saja. Tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tidak pernah berpikir bahwa saya harus mengejar uang, saya harus mengejar harta saya harus mencari harta sehingga melupakan tujuan hidupnya yang diperintahkan Tuhan. Kalau misalkan terjadi hal ini di dalam kehidupan saudara, apakah Anda masih bisa bertahan? Apakah Anda masih bisa mengatakan bahwa saya masih hidup di dalam Tuhan? Saya rasa ini akan berat bagi kita. Tetapi kita contoh Ayub yang setia kepada Tuhan, yang tidak mencemarkan kekudusannya hanya oleh karena penderitaan itu. Tapi kebanyakan orang sekarang ini, ketika dia sudah kehilangan hartanya, ketika dia sudah kehilangan sesuatu hal yang berharga kepadanya, dia menyalahkan Tuhan. Bahkan dia sampai berdosa, mencemarkan dirinya sendiri, merusak citranya hanya oleh karena penderitaan itu. Hidup kudus Tuhan perintahkan kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang sudah berada dalam Dia, untuk mempertahankannya, bahkan berusaha, semakin berusaha. Walaupun misalkan kita tidak mencapai tingkatan yang Tuhan inginkan, tetapi setidaknya kita mengikuti perintah Tuhan untuk hidup kudus, menjauhi kejahatan, menjauhi segala jenis dosa. Kita jangan melepaskan sesuatu hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Saya himbau sahabat kebenaran bahwa yang dikatakan Tuhan, yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ini, yang kita baca ini, ketika Tuhan sudah berkata hiduplah kudus, maka jangan sepelekan. Jika sahabat kebenaran percaya, meyakini bahwa
Anda berada di dalam Dia, maka sesuai dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, wajib bagi setiap orang percaya meneladani Kristus. Bukan menjadi pribadi Kristus, tetapi meneladani Kristus dalam hal karakter, dalam hal tutur kata, tingkah laku, dan segala macam. Itulah yang diinginkan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kita yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan, harus bisa bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kita bisa menimbang segala sesuatu. Kita bisa menilai sesuatu bukan berdasarkan sudut pandang kita, tetapi berdasarkan sudut pandang Alkitab itu sendiri. Supaya apa? Supaya ketika kita berkata-kata, ketika kita melakukan suatu praktek hidup, tidak bentrok dengan perintah Tuhan. Dan yakinlah, ketika kita melakukan hal itu, Tuhan pun senang, dan malaikat-malaikat di surga pun akan bersorak-sorak. Oleh sebab itu, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin sekian renungan kita pada malam hari ini. Sekiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini bisa menjadi pendorong kita ke depannya, supaya menjadi lebih baik lagi, supaya menjadi orang Kristen yang memiliki tekad hidup yang benar dan memiliki kesetiaan di dalam diri untuk tetap berpegang teguh di dalam Kristus, dan supaya menjadi orang Kristen yang selalu menjaga kesaksiannya dimanapun ia berada. Sekian dari saya, Hilman Halawa. Sekiranya Tuhan memberkati sahabat kebenaran semua. Saya ucapkan selamat malam, Maranatha.